Nah, 1 bulan setelah itu Pak Donatus itu tiba-tiba nggak ada gitu loh. Terus saya ini kan ya gimana ya, akhirnya saya kan ya bertanya-tanya Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan setiap hari, setiap malam saya mesti bertanya, kenapa Tuhan, apa salah saya, apa kurang saya sudah melayani Engkau, saya sudah. Selamat malam, Oma Donatus. Apa kabar, Oma? Selamat malam, Mas Wisnu. Pada malam hari ini, puji Tuhan, saya sehat. Terima kasih atas kehadiran Mas Wisnu di rumah kami. Oma, kalau boleh minta tolong, silakan diperkenalkan ke pemirsa yang menonton video ini. Saya dikenal dengan nama Bu Donatus Mitan. Nama saya sebetulnya adalah Clara Christina. Saya adalah ketua lingkungan, mantan ketua lingkungan periode 1996 sampai 1999, menggantikan mantan ketua lingkungan waktu itu adalah Pak Kosmas. Ya. Kalau boleh tahu, Oma Don yang mendasari Oma Don menerima tanggung jawab sebagai ketua lingkungan itu, Oma Don kan pertama kali ketua lingkungan wanita berarti kan? Iya, betul. Kalau dari awalnya kan almarhum Pak Donatus, 2 periode, kemudian Pak Anton, kemudian Pak Tri, dan Oma yang pertama kali ketua lingkungan wanita. Iya. Kira-kira apa alasannya yang mau menerima tanggung jawab itu saat itu? Karena waktu itu memang susah mencari ketua lingkungan ya. Banyak yang ditunjuk tapi nggak mau gitu loh. Jadi saya hanya ingin melayani. Jadi karena banyak yang nggak mau, jadi saya yang mengajukan diri. Saya waktu itu tidak ditunjuk, tapi saya mengajukan diri karena saya ingin melayani, itu aja. Jadi malah Oma yang mengajukan diri. Iya, karena waktu itu tidak ada yang mau, ini tidak mau, itu ditunjuk tidak mau, siapapun tidak mau. Makanya saya waktu itu saya juga didorong oleh Bu Robert dan Bu Deborah almarhum. Jadi sudah Bu, ibu aja. Nah, waktu itu karena ya saya sudah tidak apa-apa, saya ingin melayani Tuhan. Makanya hanya itu motivasi saya, ingin melayani, itu aja. Ya untuk masalah keuangan, masalah iya seperti sekarang ini kan gampang sekali kalau cari dana ya. Tapi waktu itu susah banget ya. Jadi yang biasanya memberi banyak sekali gitu, kemudian tiba-tiba ya nggak sampai 10%. Jadi ada dari situ ada warga yang nggak percaya, biasanya ngasih banyak, sekarang kok seperti ini, ada kecurigaan seperti itu, padahal memang betul-betul karena memang krisis gitu loh. Jadi semua merasakan seperti itu. Tapi tetap ada momen yang paling berkesan yang tetap Oma ingat kan? Ya ada. Jadi ada yang momen yang saya ingat itu yang lucu sekali gini. Saya kan punya ART namanya Bu Siti. Lah, saya kan sering bawa tas pergi keliling ke umat yang nari ini, nari itu, keliling kampung Kedurus itu. Betul. Iya, bawa tas, kan tas saya besar, saya ada kartu-kartu macam-macam ya. Kemudian ada yang ini temannya satu kos bilang gini, Mbak, aku silihno utang nang itu bosmu. Silihno apa? Silihno apa? Ya silihno duit. Bosmu iku lak rentenir katanya gitu. Kok rentenir ya apa? Lah iku nggo tas gede ku sini. Apa nek gak rentenir? Jadi saya itu dibilang gitu kan saya ya
kok lucu men yo. Dudu iku jenenge ketua lingkungan katanya itu artis saya. Ketua lingkungan itu pergi ke rumahnya itu umat-umatnya itu loh. Terus ngambil uang untuk ini, untuk bayar ini, bayar itu. Oh alah, tak kira itu rentenir gitu ya. Terus ada lagi yang momen yang paling berkesan itu kalau waktunya bunga altar di gereja. Waktu itu bunga altar itu kan memang nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa. Tapi yang mau itu cuma Bu Deborah almarhum dan Bu Robert. Kami bertiga aja. Saya yang gonceng Bu almarhum Bu Deborah pergi beli bunga. Nanti Bu Robert nyusul naik bimo pergi ke gereja. Iya, jadi ya itulah. Itu suka dukanya itu juga yang paling berkesan. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Robert, Bu Deborah itu. Masih ingat nggak susunan pengurusnya Tante Donatus saat itu? Siapa wakilnya? Wakilnya waktu itu Bu Tati. Jadi sebetulnya ya? Iya. Terus saya ada Bu Tati itu, Bu Tati saya bisa minta tolong. Minta tolong apa? Ayo bantuin untuk melayani ini. Bu Tati jadi wakil saya. Terus kerjaanku apa? Yo itu nanti Tuhan yang membimbing. Jadi kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu sih mau gimana. Tapi nanti pasti bisa. Bu Tati pasti bisa. Jadi waktu itu wakilnya Bu Tati. Wakilnya Bu Tati. Bendaranya, sekretarisnya waktu itu siapa ya? Sekretarisnya saya lupa. Putri mungkin. Bukan Putri kok, tapi siapa ya? Lupa saya. Cuman bendaranya yang saya ingat ya Bu Fran itu. Bendaranya Bu Fran ya? Iya, Bu Fran paling bagus waktu itu dari bendara saya itu. Waktu periode saya itu Bu Fran itu orangnya teliti, rapi. Kalau minta duit itu susah. Karena ya memang uangnya umat ya, jadi mesti pertanyaannya kan jelimet ya. Ya tapi itulah yang berkesan untuk saya itu Bu Fran itu bagus sekali gitu. Harusnya lebih berani untuk minta uang ke Bu Fran saat itu. Saya itu kan orangnya kan sungkanan gitu loh ya. Oh gitu. Jadi nggak perlu sungkan harusnya ya. Iya mestinya gitu ya namanya. Tapi ya itu tadi. Iya tapi ya itu tadi. Tapi saya seneng sama Bu Fran. Kalau Bu Fran kan kalau tanya itu memang betul-betul ini gawe kok ini seperti apa nih? Ini duit sakmene tok lho ya gitu. Jadi ya memang harus dijaga betul-betul. Saya mulai jadi ketua lingkungan, pertama kali saya jadi ketua lingkungan, saya tidak dikasih sama sekali uang kas, nol. Iya nol. Dari pengurus sebelumnya? Dari pengurus sebelumnya. Oh di nol kan? Iya nol. Jadi sama sekali saya tidak dikasih uang. Jadi kan repot saya cari dana itu gimana? Jadi banyak uang dari kas, dari kantong yang keluar waktu itu ya. Uang pribadi maksudnya? Iya. Oh, jadi ya namanya pelayanan ya saya enggak ngitung enggak apa. Sudah enggak apa-apa kalau memang mau beli bunga enggak ada uangnya memang kasnya enggak ada ya beli aja. Oke. Bunganya ya seadanya itu. Terus lagi yang juga berkesan bagi saya waktu itu saya membantu Bu Charles. Pak Charles. Oh, Bu Charles, Pak Charles. Iya. Waktu itu kan mereka berdua itu belum menikah gereja. Tapi anaknya itu kepingin dibaptis. Mereka kepingin membaptiskan si Sela waktu itu. Sela, ya. Saya bantu, saya ke gereja, saya ketemu Pak Sipri. Sama Pak Sipri saya dimarahi, ini lo belum bisa. Karena ini belum menikah secara gereja. Loh, tapi bapaknya itu Katolik, Pak. Saya sampai tukaran sama Pak Sipri itu. Saya mati-matian. Kalau memang nggak bisa, saya ini yang jadi saksinya. Saya jadi ini pokoknya yang nanti ada apa-apa saya yang nanggung bilang gitu. Karena mereka itu sedang merencanakan untuk menikah gereja, kenapa kok dilarang? Kalau Pak Sipri nggak mau memberi surat, saya datang ke Romo. Saya berani ngomong sama Romo karena ini memang betul-betul gitu loh. Jadi saya gonceng si ibunya Ibu Charles itu waktu itu kan ada TK di luar itu, TK apa itu? TK Kedurus. Terus kan Sela sekolah situ. Terus itu mamanya Sela itu saya gonceng, saya ajak ke gereja. Ini loh Pak orangnya Pak. Ini orang ini bukan abu-abu Pak. Memang mereka mau menikah secara Katolik, tapi memang belum
karena mungkin terbentur kerjaan dan lain-lain, jadi memang belum bisa. Cuman mereka pengen anaknya bisa ikut sekolah minggu, supaya apa? Supaya anaknya itu mengenal gitu loh, mengenal. Selama ini kan cuman mainan aja sama temannya di rumah. Kalau mereka masuk sekolah minggu kan imannya itu bertumbuh. Gitu. Kalau Pak Sipri nggak mau ngasih surat. Alasannya karena itu tadi. Gitu. Padahal secara padahal kan mereka itu satu rumpun ya. Biasanya kalau satu rumpun itu biasanya saling bantu. Tapi ini malah nggak boleh gitu loh. Saya bilang, kenapa Pak? Kok nggak boleh Pak? Saya ke Romo saja. Mana Romonya sekarang? Langsung dibuatkan surat, boleh. Itu loh. Akhirnya bisa loh. Bisa. Kenapa kok tadi nggak bisa, sekarang ngomong bilang saya mau ke Romo kok boleh? Gitu. Romo Otong berarti? Iya, waktu itu Romo Otong kalau nggak salah. Iya, itu. Jadi itu juga yang sangat berkesan. Kangen nggak Oma untuk kayak dulu saat masa-masa kerja barengan berjuang sama almarhum Bu Debora, Bu Robert. Saya kadang-kadang sampai sekarang tuh masih ingat, masih kangen gitu loh. Karena ya biar bagaimanapun Bu Debora itu orangnya kan keras. Jarang orang yang bisa cocok gitu loh. Jadi orangnya kan suka marah gitu loh. Tapi sama saya dia tuh baik sekali gitu loh. Jadi sampai sekarang masih kangen. Bahasa anak sekarang itu ngegas. Yang suka marah itu kalau bahasa zaman sekarang itu gampang ngegas. Gampang ngegas berarti ya. Iya, itu Bu Debora ya, itu Bu Debora. Tapi orang itu baik, hatinya baik gitu loh. Cuman memang ya karakternya seperti itu mungkin ya. Ya tapi memang kan itu kan masalah karakter. Jadi ya seperti itu. Sama Om Adon kan nggak pernah ada konflik. Nggak ada. Kalau Bu Debora, Bu Robert itu sama sekali nggak ada. Kami bertiga saling mendukung gitu. Gitu. Masih ada semangat nggak atau bagaimana cara membuat motivasi supaya Om Adon tetap bisa mengajak umat aktif dalam kegiatan gereja saat itu? Iya. Waktu itu memang apa ya, orang-orang di lingkungan ini itu rata-rata orang-orang yang baru gitu loh. Kan mereka baru pindah. Jadi banyak yang masih tidur ya kan. Banyak yang masih tidur, orang itu. Ya makanya itu cari ini pengurus susah, cari ini susah, apa susah. Ya bagaimana caranya ya supaya mereka itu mau gitu loh. Ya, jadi saya tuh sering sekali datang ke sini, datang ke situ, ayo nanti memang kita sekarang ini nggak dapat apa-apa, tapi nanti besok kita pasti Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Ya memberikan rezeki, memberikan apa? Bukan untuk kita. Mungkin kita nggak nemu ya yang kayak gitu, nanti anak-anak kita atau cucu kita. Jadi saya seperti itu. Saya sama, kalau yang pergi ke rumah-rumah itu saya sama almarhum Bu Debora. Pernah saya dimarahi itu. Karena itu waktu itu kan itu loh apa, kartu kuning, kartu apa itu kematian kan harus toh. Semua orang harus toh. Harus punya. Saya ke sana, saya minta ini apa namanya, minta daftar, minta apa. Ini maksudnya supaya kalau ada apa-apa itu gampang ngurusnya loh Pak. Nah kalau enggak kan di lingkungan bagaimana Pak kalau seperti ini. Jadi Bapak ini di sini ada berapa umat keluarga, berapa ini. Nah nanti terus itu Pak daftar untuk ini kematian. Wah itu nanti gampang kalau saya itu. Nanti besok saya berapa hari lagi saya datang lagi, ya gitu saya dimarahi sampai apa sih bosan ya kesini, ngomel lu sambil pergi gitu loh. Wah kok seperti ini ya gitu. Kadang-kadang saya itu juga nggak sakit hati gitu Om. Nah, maksudnya ya kan kita kan manusia biasa. Enggak ya sakit hati enggak. Cuman saya itu kok seperti ini ya, saya jadi kemudian kok apote. Kadang-kadang saya mutung di situ. Saya mutung waktu itu ya, tapi enggak seberapa. Kalau saya mutung itu ada yang lebih berat dari itu saya mutungnya itu. Jadi jadi seperti itu. Kalau untuk umat-umat itu ya saya aduh ya udahlah ya masih berdoa kok seperti ini gitu. Jangan tak bu sampai sabar gitu. Sampai nggak sabar, sampai sabar, ya enggak, gitu. Apalagi saya, sampai nggak sabar, kata gitu. Tapi mau bagaimana lagi, katanya gitu. Jadi kita ini kan pelayanan, ya pelan-pelan, nanti kan mesti
mereka luluh hatinya. Iya, jadi ya itulah saling mensupport, saling mendukung, saling menguatkan, saling itu. Terus pada akhirnya mau nggak akhirnya? Akhirnya waktu itu juga belum. Sampai saya ganti belum. Belum tercapai negosiasinya. Belum. Oke. Itu. Dan ada lagi yang apa namanya? Saya pernah sering kali, bukan pernah ya. Sering kali kan kayak nganter undangan itu saya sama Pak Don saya digonceng. Nanti saya turun ngasihkan undangan. Yang dikasih undangan ini orang ngadep. Duduk aja. Loh, saya pikir ya ampun kebangetan. Kan mestinya kalau ya duduk ya berdiri. Maksud saya yang harus datang ini Bu. Jadi ya memang ya mungkin itulah salib saya ya. Tapi itu saya benar-benar jadi pelayan. Ya, itulah. Saya di situ saya betul-betul jadi pelayan karena memang waktu itu ya itu tadi itu bukan satu orang loh, ada lagi banyak yang seperti itu. Ya cuman dia bilang ini ada undangan untuk doa ini, oh ya gitu, tapi tidak berdiri, tidak terima kasih. Ya wis gak apa-apa memang ini ya pelayan ya kayak gini nih, saya bilang itu. Jadi ya seperti itu. Kalau sekarang kan enak ya tinggal makanya WhatsApp gitu ya. Kalau sekarang ini kan zamannya sudah maju ya, apa namanya WhatsApp, teknologi canggih ya. Jadi kan tinggal mau apa-apa tulis semua sudah datang, mau ada doa semua sudah datang. Kalau dulu saya jalan sendiri, naik sepeda motor sendiri, jalan sendiri. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga ya. Ya iya. Teknologi yang sekarang. Kalau sekarang ini kan orang kan berjumpanya kan, betul. Ya, itu jadi silaturahminya kurang, ya loh. Kalau dulu kan datang duduk, itu juga belum tentu ketemu. Belum tentu ketemu. Masih cari-carian ya tante ya. Iya, kadang-kadang saya ke situ, enggak ada, masih pergi, datang lagi. Tapi kalau ketemu ya sudah ngobrol dulu, apa macam-macam. Jadi kualitas ketemu itu sangat bermanfaat dan sangat berharga banget. Iya, jadi itu luar biasa kan. Jadi kita tuh semakin akrab gitu loh. Kalau seperti itu kan semakin akrab karena kita selalu ketemu face to face, bukan lewat ini. Jadi itu bukan lewat WhatsApp ya. Jadi ketemu, jadi ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Jadi mereka kadang-kadang curhat apa kesulitannya, itu kan jadi kita tahu gitu loh. Betul, jadi seperti itu. Om Adon saat menjadi ketua lingkungan A2 saat itu sempat mengalami tantangan yang timbul mungkin atau konflik yang mungkin menguras pikiran. Ya jadi kan memang namanya manusia kadang-kadang nggak sama. Pikirannya kan nggak sama ya, kepala boleh rambut sama hitam tapi pikiran itu kan lain-lain. Ada juga yang ada ibu-ibu yang satu dan lainnya nggak cocok, akhirnya bertengkar, berkelahi itu berkelahi sungguhan loh di depan mata saya. Itu aduh sampai sekarang saya masih ingat. Sampai sekarang saya masih ingat. Iya gegeran sampai jamban, aduh ya itu. Ya tapi ya itulah tantangan ya untuk saya ya. Jadi saya harus, mereka lebih senior dari saya. Tapi ya saya harus mendamaikan mereka gitu loh. Yo berjalan yo. Nanti saya ngomong sama ini katanya saya bela ini, ngomong sama ini katanya bela ini, saya bukan bela, saya berdiri di tengah-tengah. Tapi kalau seperti ini itu kan tidak menunjukkan sikap sebagai seorang Katolik, pengikut Kristus. Nanti kalau ada yang dengar selain kita, tetangga kita dengar, wong Katolik itu loh delok gegeran. Nah, seperti itu. Jadi ya makanya saya pelan-pelan saya datang ke rumahnya, saya ajak cerita-cerita, terus saya ngomong macam apa namanya agar ya luluh lagi gitu. Akhirnya mereka akrab. Terus kemudian ya sudah lupa itu masalah itu ya. Jadi seperti itu. Ya tantangannya itu. Terus kemudian yang membuat saya patah semangat, marah sama Tuhan. Tadi sempat ada pikir untuk mutung dengan hal yang cukup cukup kepikiran ya. Jadi kan tahun 96, tahun 97 saya menikahkan anak saya. Setelah itu apa namanya waktu 96 akhir 96, jadi awal 97 kan ada BKUK. Apa itu Oma? BKUK itu loh yang Kedurus, BKUK Natala apa itu. Tuh saya kan di situ jadi bendaharanya. Itu hukum ini ya? Iya hukum ini ya. Iya saya jadi bendahara sampai sekarang saya jadi bendahara. Kalau saya mau copot nggak mau. Iya sampai sekarang saya cari ganti kemana-mana, saya nggak mau ya. Mereka nggak ada yang mau. Nah di situ waktu itu
akhir 96 awal 97 kan mesti ada acara Natal Pak Donatus ditunjuk sebagai ketua panitia. Nah itu, dan 97 itu saya menikahkan Meta, ya kan. Nah 1 bulan setelah itu Pak Donatus itu tiba-tiba nggak ada gitu loh. Terus saya ini kan ya gimana ya, akhirnya saya kan ya bertanya-tanya Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan setiap hari, setiap malam saya mesti bertanya, kenapa Tuhan, apa salah saya, apa kurang saya sudah melayani Engkau, saya sudah ini, tapi mengapa saya diberi cobaan yang berat seperti ini. Soalnya setelah Pak Don nggak ada lagi rentetannya yang bikin ngikutin. Iya, yang mengikuti. Itu juga sangat berat untuk saya. Kalau dibilang Budon itu kaitan itu sudah syukur. Ya, karena begitu berat gitu loh. Memang kayak saya sampai mutung, saya nggak keluar, saya nggak apa, saya nggak mau. Ya Bu Tati itu yang akhirnya mendukung saya. Bu Tati yang keluar, Bu Tati kesini, Bu Tati Budon ini apa, mesti tanya ini apa ya apa. Waktu itu saya memang masih belum bisa saya ketemu orang gitu loh. Jadi saya istilahnya saya satru sama Tuhan ya. Tapi saya pikir ada yang bilang untuk ya kaitan pada seperti itu beratnya, kalau aku gak kuat ya. Terus saya berpikir berarti Tuhan itu sayang sama saya, memberi saya kekuatan. Meskipun cobaan ini begitu berat, tapi Tuhan masih memberikan lebih besar kekuatan kepada saya sehingga saya bisa berdiri, masih bisa berdiri di atas kaki saya tidak ambruk, saya tidak sakit, tidak jatuh. Jadi itu yang membuat saya kembali bangkit. Jadi ya itu tetap lanjut lagi sampai akhir periode ya. Meskipun sedih, meskipun apa, tapi saya percaya Tuhan itu Maha baik, karena meskipun cobaan bertubi-tubi waktu itu, dan itu berat sekali. Kalau orang lain mungkin enggak kepikiran seperti itu, mungkin juga bisa sakit lah, bisa apa ya. Tapi puji Tuhan waktu itu saya kuat. Cuman ya itu tadi saya marah itu tadi. Tapi akhirnya tapi akhirnya saya itu yakin Tuhan itu lebih sayang pada saya, karena cobaan itu cuman begitu. Kekuatan saya lebih besar dari cobaan itu yang diberikan Tuhan. Ada satu titik di mana Oma bisa bangkit lagi dan memahami apa sih maksud dan tujuan Tuhan, mempunyai kekuatan baru untuk lanjut lagi. Apa yang membuat Oma bisa bangkit lagi? Itu ada satu orang yang bilang sama saya. Jadi waktu itu memang kan saya enggak keluar, enggak apa, pokoknya saya sudah mutung, sudah mau ngurusi lingkungan. Iya, di rumah. Suster datang ke sini apa, saya enggak ada apa ya, enggak tersentuh gitu loh. Mereka berdoa, tapi saya enggak tersentuh dengan itu, karena saya waktu itu memang marah gitu loh. Tapi ada satu kalimat yang membuat saya bangkit. Allah ternyata jadi ketua lingkungan, imannya cuma segini. Itu jadi ada yang bilang seperti itu, menyampaikan kepada saya seperti itu. Siapa yang bilang seperti itu? Ada yang bilang seperti itu. Makanya ayo Budon bangkit, tunjukkan Budon itu tidak segini kayak gitu. Jadi orang yang bilang ngomong seperti itu belum tentu bisa menjalani, bisa menghadapi tantangan ini, bisa menghadapi cobaan yang seperti ini. Tapi itu suara Roh Kudus, suara Tuhan yang lewat orang ini. Meskipun agak nyelekit ya. Meskipun nyelekit, tapi harus bangkit. Akhirnya saya sudah mulai bangkit, saya keluar sampai. Nah, itu cuman saya dua periode saya sampai segini aja, satu periode saja. Periode saja ya, cukup. Karena biasanya kan ada Pak Don yang nganter Kalau saya pergi sendiri, jalan sendiri, kalau malam-malam mau rapat kan nggak bisa gitu. Jadi udah cukup itu. Kemudian itu saya minta Pak Budi itu ya, untuk meneruskan ke periode berikutnya. Iya, gitu. Oke, Oma ceritanya sangat berkesan sekali. Mungkin pasti ini akan
tetap kita kenang ya, karena kita punya jejak rekamnya supaya kita ingat untuk generasi-generasi berikutnya, kisah-kisah yang pasti kami bisa ambil maknanya dari situ. Kita sangat berterima kasih dengan kisah ini, kita banyak belajar, terutama dari Om Adon yang dari senior-senior kami, dan kami tetap bisa menggabungkan dari generasi yang terdahulu dan generasi yang sekarang, bahkan mungkin sampai ke generasi berikutnya nanti, Oma. Mungkin ada yang mau disampaikan Om Adon untuk ke adik-adik atau mungkin ke pengurus yang sekarang atau ke umat yang sekarang mungkin. Monggo silakan, Oma. Jadi sekarang, kalau dulu itu kan memang semua serba terbatas. Kalau sekarang ini semua serba canggih, ya kan? Orang-orang yang sudah pandai, anak muda sudah pandai, keluarga-keluarga muda sudah mulai bangkit. Jadi ya lebih lebih maju lingkungan ini di bawah anak-anak muda, keluarga muda yang melayani Tuhan. Jadi marilah saling bergandengan tangan, saling mensupport, memberi semangat, menguatkan agar lingkungan ini menjadi semakin maju, semakin berkembang. Karena pelayanan yang kita jalankannya adalah pelayanan. Pelayanan itu tidak ada bayarannya, tidak ada istilah tidak ada untung ruginya, tapi kita menanam untuk kita bawa bekal kita nanti juga. Mungkin Tuhan akan memberikan berkatnya lewat anak cucu kita. Memang tidak sekarang, tidak kelihatan sekarang, tapi nanti anak cucu kita yang merasakan apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah menjadi pelayanan kita. Gitu. Jadi kalau sekarang ada WA, ada ini, ada itu, seperti Mas Wisnu membuat ini video itu sangat luar biasa itu. Kalau zaman dulu enggak ada kenangannya kan, paling foto lama-lama hilang ya kan. Kalau sekarang kan bisa untuk rekam jejak itu bisa di video, bisa apa, jadi sampai kapanpun masih ada. Kita tahu. Jadi kita akan belajar dari kisah-kisah lama. Iya, jadi seperti itu. Jadi dengan adanya kisah-kisah yang dari senior-senior yang terdahulu, mungkin bisa diambil hikmahnya. Bagaimana seandainya saya yang mengalami seperti ini, jadi mungkin bisa lebih kuat, ya kan? Jadi sehingga lingkungan ini di bawah anak-anak muda, di bawah keluarga-keluarga muda akan semakin berkembang. Iya toh. Jadi Tuhan akan, ya toh, kita semua serahkan kepada Tuhan. Apapun itu kita serahkan pada Tuhan, karena kita tidak bisa kita jalan sendiri, tidak bisa walaupun sepandai apapun kita, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Jadi kita, ya itu tadi, intinya kita harus selalu banyak berdoa, memohon kepada Tuhan supaya diberikan jalan, diberikan kekuatan di dalam menggembalakan umatnya di lingkungan A2 ini yang rata-rata lebih senior dari pengurus-pengurus sekarang. Ya toh, pengurus sekarang kan keluarga-keluarga muda lah. Yang ini umat-umat ini kan banyak yang sudah sepuh-sepuh. Nah itu, jadi itulah. Ya, kami juga yang mungkin generasi yang junior-junior, mohon maaf mungkin ada sering atau kadang-kadang salah kata untuk biasa guyonan di grup atau apa yang mungkin keceplosan. Jadi mungkin stylenya kita kan kita anggap biasa, tapi mungkin kita tidak sadar ada yang kurang pantas atau seperti itu. Kami mohon maaf juga, Om Adon, seperti itu. Jadi, ya kita ini kan memang biasanya kan ada yang mengoreksi. Betul. Ya, Om Imam itu kan biasanya ya kan yang sering tampil di WA, di apa atau ini kan, ya jadi itulah yang untuk penyeimbang. Om Imam nanti kita wawancara itu. Ya iya, harus itu kan soalnya Om Imam itu kan aktif sekali itu ya. Iya, soalnya kan sudah tidak ada yang nggak ada yang diurusi. Kalau saya masih ngurusi kecil itu, ya kan, jadi saya nggak bisa kalau muter-muter HP terus itu kan. Nah, kalau Om Imam cuman ada opa
kan nggak apa-apa gitu. Sudah saya minta jadi ketua yayasan itu nanti Oma Imam itu ya. Betul. Jadi semoga mau ya. Iya. Oma, kita akan video ini kita buat tujuannya untuk menjadi satu rangkaian ucapan terima kasih kami ke pengurus-pengurus yang saat ini kepada Bapak Ibu yang sudah mendahului mengembalakan umat dari awal 1991 dengan Pak Don saat itu, dan kita akan berulang tahun ke 32. Jadi mungkin Om Adon mau menyampaikan ucapan selamat. Saya persilahkan, silakan langsung ke kamera di situ Om Adon. Monggo silakan Om. Ya, selamat ulang tahun untuk lingkungan A2 yang sekarang sudah memasuki usia ke-32, jadi usia yang semakin dewasa. Semoga lingkungan ini akan semakin bertambah maju, bertambah guyup rukun, umatnya saling mendukung, saling memberikan semangat. Bila ada yang merasa patah semangat, nah harus kita bantu, kita dorong, kita ajak kembali untuk masuk kembali ke dalam lingkungan ini. Terima kasih. Terima kasih Oma. Terima Sampai kasih. Ketemu lagi ya. Dadah. Sip.